produktivitas edamame Indonesia masih rendah dan belum mampu memenuhi permintaan ekspor. Bagaimana solusinya? Kuncinya ada pada integrasi pupuk kandang ayam dan asam humat. Kombinasi organik yang ampuh. Pupuk kandang ayam menyediakan nutrisi utama, sementara asam humat memperbaiki kesuburan tanah dan efisiensi serapan nutrisi. Hasilnya, pertumbuhan tanaman lebih subur, akar lebih kuat, dan berat polong meningkat drastis hingga 295%. Tetapkan dosis optimal ini untuk hasil panen maksimal. Wujudkan potensi edamame organik Indonesia. Siapa sih yang nggak suka edamame? Camilan yang sehat, enak, dan populer banget di seluruh dunia. Tapi, pernah kepikiran nggak sih gimana caranya kita bisa menanam kacang ini dalam jumlah yang cukup buat semua orang? Nah, ternyata di balik kacang yang kelihatannya simpel ini, ada sebuah tantangan global yang gede banget. Jadi, masalah utamanya itu permintaan. Permintaan edamame di seluruh dunia itu benar-benar meroket. Dan untuk memenuhinya, apalagi dengan cara yang ramah lingkungan, wah, itu tantangan pertanian yang luar biasa. Biar kebayang nih, kita lihat angka ini. Indonesia yang potensinya besar banget, ternyata produksinya cuma bisa menuhin sekitar 6%-an dari permintaan pasar Jepang aja loh. Ini menunjukkan betapa jauhnya jarak antara produksi dan permintaan yang harus kita kejar. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan inti bahasan kita kali ini. Mungkin solusinya bukan sekedar nambahin pupuk lebih banyak, tapi gimana caranya bikin pupuk yang ada bekerja jauh lebih pintar. Oke, jadi dilemanya tuh di sini. Pupuk anorganik memang bisa bikin panen melimpah, tapi seringkali efeknya nggak bagus buat lingkungan. Nah, di sisi lain, metode organik yang lebih aman seringkali kalah saing kalau udah bicara soal skala besar. Pertanyaannya, bisa nggak sih kita dapat hasil banyak, tapi tetap ramah lingkungan? Para ilmuwan di Indonesia akhirnya coba cari solusi yang menarik banget, yang fokusnya pada dua komponen organik. Yuk kita kenalan sama pasangan kuat ini. Yang pertama kita punya pupuk kandang ayam. Ini udah kayak pembangkit tenaga nutrisi yang terbukti ampuh. Terus yang kedua kita punya asam humat. Ini bisa kita anggap sebagai kunci pembuka nutrisi. Dia sendiri nggak nambahin banyak nutrisi, tapi tugasnya adalah membuat nutrisi yang sudah ada di tanah jadi lebih gampang diserap tanaman. Perannya beda banget, tapi justru itu yang bikin mereka klop. Jadi, para peneliti ini menyiapkan sebuah eksperimen. Anggap aja kayak kompetisi memasak itu. Tujuannya buat nemuin resep paling pas untuk menanam edamame, dengan cara menguji berbagai kombinasi dari dua bahan utama kita tadi. Sederhananya gini, mereka mencoba berbagai dosis pupuk kandang, mulai dari yang nggak pakai sama sekali sampai yang dosisnya tinggi banget. Terus, untuk setiap dosis pupuk itu, mereka juga coba kasih dosis asam humat yang berbeda-beda. Tujuannya cuma satu, menemukan satu kombinasi ajaib yang bisa ngasih hasil paling top. Terus, hasilnya gimana? Wah, ini yang bikin kaget. Hasilnya luar biasa banget. Ini bukan cuma naik dikit-dikit loh, tapi lompatannya jauh banget dalam hal produktivitas. Yuk, kita lihat datanya. Nah, ini penemuan penting yang pertama. Lihat deh apa yang terjadi sama fosfor di tanah. Waktu asam humat ditambahkan, jumlah fosfor yang tersedia, artinya bisa langsung diserap sama tanaman, itu melonjak drastis. Ini efek yang nggak bisa didapat kalau cuma pakai pupuk kandang doang. Jadi, intinya tuh gini, asam humat itu kerjanya persis kayak kunci. Di tanah itu sebenarnya banyak fosfor, tapi seringnya terkunci dalam bentuk kimia yang nggak bisa dipakai tanaman. Nah, asam humat ini datang dan membuka ikatan kimia itu, jadi nutrisinya bebas dan siap dimakan sama tanamannya. Dan dampaknya kelihatan banget di tanamannya. Tanah yang lebih subur langsung menghasilkan tanaman yang jauh lebih sehat dan kuat. Bayangin deh, akarnya lebih panjang, tumbuhnya lebih cepat, dan yang paling penting, bunganya jadi jauh lebih banyak. Artinya, potensi panennya juga makin besar. Dan inilah puncaknya. Lihat perbedaannya. Tanpa pupuk, hasilnya cuma sekitar 30 gram. Dikasih pupuk kandang aja, naik jadi sekitar 54 gram. Tapi, waktu dikasih kombinasi optimal pupuk kandang dan asam humat, hasilnya loncat jadi lebih dari 121 gram. Itu hampir 4 kali lipat dibanding yang tanpa pupuk. Keren banget kan? Tapi, tunggu dulu. Cerita ini punya satu kejutan lagi yang menarik. Logikanya kan, ya udah, kalau gitu kasih aja pupuk sebanyak-banyaknya biar hasilnya makin bagus. Ternyata, nggak sesederhana itu. Waktu pakai dosis pupuk yang lebih rendah, sekitar 8 ton per hektar, persentase polong yang kosong atau gagal panen itu cuma sekitar 12%. Cukup bagus lah. Tapi, coba tebak apa yang terjadi pas dosis pupuknya dinaikkan sampai 3 kali lipat.
Anehnya, tingkat polong kosongnya justru jadi hampir 2 kali lipat. Ternyata, kebanyakan pupuk malah jadi bumerang. Tanamannya jadi terlalu fokus numbuhin daun, bukannya menghasilkan biji edamame yang kita mau. Nah, kutipan dari penelitinya ini ngerangkum semuanya dengan pas. Ini bukan soal nambahin lebih banyak, tapi soal kerja lebih cerdas. Asam humat ini memungkinkan petani buat dapat hasil yang lebih baik dengan jumlah pupuk yang lebih sedikit. Jadi, apa pelajaran utama dari semua ini? Jawabannya simpel banget. Ini semua soal kekuatan sinergi. Sinergi itu, gini deh, 1 tambah 1-nya, hasilnya bukan 2, tapi bisa jadi 3, atau malah 4. Pupuk kandang itu bagus, asam humat itu ngebantu. Tapi, waktu mereka digabung, efeknya jadi berkali-kali lipat lebih dahsyat daripada kalau dipakai sendiri-sendiri. Jadi, ini dia resep sempurnanya menurut studi ini. Sekitar 9,5 ton pupuk kandang per hektar dikombinasikan dengan 90 kg asam humat. Bukan dosis yang paling banyak, tapi kombinasi yang paling pintar dan paling efisien. Ini informasi praktis yang bisa langsung dipakai sama para petani. Ini kan jadi bikin kita mikir lebih jauh ya. Kisah tentang pupuk kandang dan asam humat ini bukan cuma soal edamame. Ini jadi pengingat, kalau beberapa solusi paling canggih untuk masalah terbesar kita, mungkin jawabannya udah ada di sekitar kita, tersembunyi di dalam tanah, dan cuma menunggu resep yang pas buat ngebuka semua potensinya.